sobat muda semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi dalam online service. Senang sekali saya John bisa menyapa teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai dalam ibadah kita, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah silent HP. Dan yang kedua, fokus, dan fokus. Hiraukan semua games atau kesibukan teman-teman pada saat ini. Dan yang ketiga, yang paling terpenting ialah siapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Terima kasih. Kita semua baik-baik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar refleksi firman Tuhan siang hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, membimbing kami sepanjang waktu-waktu ini. Kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, biar kebenaran itu memerdekakan setiap kami, mengubah hidup kami, membawa kami lebih lagi dekat kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya, jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik pelajar, mari kita buka bersama dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Karena kita akan berbicara tentang melayani bersama. Saya mau kita baca dulu ayat firman Tuhan supaya kita mengerti apa itu melayani. Ayat 28, Matius 20 ayat 28, saya baca buat kita semua. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin kalian bertanya, apa itu melayani? Atau sebagian besar kita sudah tahu arti melayani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani berasal dari kata layan. Layan itu artinya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Nah, apakah kita sudah melakukan peran ini? Melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Kalau bilang melayani Tuhan, berarti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita melayani di rumah? Kadang-kadang kita berpikir melayani di gereja itu lebih penting, melayani di mimbar itu lebih penting, melayani di altar itu lebih penting. Tapi yang Tuhan mau adalah melayani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya waktu kita ada di rumah sebagai pelajar, apakah kita sudah melayani di tengah-tengah keluarga kita? Mempersiapkan segala sesuatu, artinya apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita? Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu bersama orang tua kita, atau orang tua kita yang mempersiapkan semua yang kita butuhkan?
Contoh ya, contoh ini di rumah. Kalau bangun pagi, apakah adik-adik pelajar sudah belajar untuk menyapu rumah? Artinya bersama-sama dengan orang tua melayani di dalam rumah. Menyapu rumah, mencuci piring, atau membersihkan tempat tidur, atau orang tua yang membersihkan tempat tidurmu, membersihkan kamarmu, mencuci piringmu. Kalau seperti itu berarti adik-adik belum punya mental seorang pelayan Tuhan yang sejati. Di sini Yakobus dan Yohanes memperebutkan tempat. Mereka, ibunya datang untuk meminta tempat di dalam kerajaan sorga. Ibunya bilang begini, bolehkah kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu? Ayat 22, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ayat yang ke-26, Tuhan bilang gini, Tuhan buka, kalau kamu mau meminta tempat itu, ini yang harus kamu kerjakan. Ayat 26 bilang gini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi kadang kita berpikir begini, kalau kita punya mental tuh untuk jadi bos. Tahu ya bos ya? Bos itu dalam pengertian orang tuh menyuruh orang lain. Tapi Tuhan mau kita punya mental menjadi pelayan. Kalau kamu mau jadi yang paling besar di antara saudara-saudaramu, jadilah pelayannya. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, hendaklah kamu menjadi hamba. Jadi begini, orang tua kita biasanya akan menyukai anak-anak yang punya hati yang cepat respon dengan keadaan di rumah, yang punya hati mau melayani, artinya mau mengerjakan pekerjaan di rumah dengan senang hati tanpa harus disuruh-suruh. Sekalipun memang kayaknya kita yang kerja terus, adik kita tidur, kakak kita tidur, terus kita yang kerja terus, kok kayaknya kita jadi babu ya di rumah ini. Tapi dengar, orang tuamu akan menjadikan engkau anak yang lebih dia sayangi karena kau melakukan pekerjaan itu. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak suka lihat orang yang punya mental bos. Oh, kamu sini. Baru dia tinggal duduk saja. Tuhan tidak suka. Tuhan bilang kalau kamu mau jadi yang lebih terutama, kamu harus mau melayani. Sama di rumah. Waktu saya mulai mengerti kebenaran ini, dulunya saya juga malas di rumah. Malas nyapu, malas cuci piring, malas bersih-bersih, malas memperbaiki tempat tidur, malas nyetrika, malas mencuci pakaian. Tapi waktu saya ngerti kebenaran ini, saya mulai mengambil tanggung jawab. Saya mulai bantu orang tua saya menyapu, saya mulai bantu orang tua saya cuci piring. Dan ternyata responnya mereka sayang begitu dengan anak-anak yang mau mengambil tanggung jawab di rumah bersama-sama dengan mereka. Ternyata firman ini digenapi. Kalau kita mau jadi terkemuka, kita harus menjadi hamba. Kalau kita mau jadi yang paling besar, kita harus menjadi pelayan. Itu yang Tuhan ajar. Jadi, waktu saya mengerti kebenaran ini, oh ya, orang dengan sendirinya akan lebih tertarik, lebih sayang dengan anak-anak yang rajin. Anak-anak yang tanpa disuruh bekerja. Anak-anak yang tanpa diomeli, mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab di rumah. Jadi orang tua kita ataupun guru kita pasti lebih senang dengan anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak yang menyapu ruangan kelas sesuai dengan jadwal piket. Bahkan sekalipun dia tidak punya jadwal hari itu, lalu dia mau menyapu kelas, gurunya pasti sayang sekali dengan dia. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kamu mau jadi terkemuka, kamu harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau besar, kamu harus menjadi hamba. Itu yang Tuhan maksud. Nah, waktu saya mulai kerja, Tuhan juga ajari kebenaran ini. Bagaimana membuat hati pemimpin saya tertarik sama saya. Jadi, saya mengambil tanggung jawab itu. Di kantor, saya tidak perlu disuruh-suruh saya membersihkan kantor. Sekalipun ada yang cleaning service, saya tidak perlu disuruh-suruh untuk merapikan, saya melakukannya. Semuanya saya kerjakan dengan kesadaran bahwa waktu saya melakukan itu, maka pasti pemimpin saya akan menyukai saya. Benar. Beberapa bos saya itu menyukai saya karena
saya berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang seharusnya bukan pekerjaan saya, seperti menyapu kantor atau melap meja, tapi saya melakukannya karena saya berpikir, oh itu kantor saya, itu tempat saya bekerja, jadi saya harus membersihkan. Jadi seperti itu. Jadi mari anak-anak pelajar, kita melakukan itu. Kalau kita mau menjadi yang terkemuka di kemudian hari, waktu kita mau menjadi orang-orang yang besar, orang-orang hebat, harus dimulai dari saat ini. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hari-hari ini mari anak-anak pelajar menyikapi masalah ini, melayani. Bukan jadi bos besar di rumah, bukan jadi tuan dan nyonya besar di rumah, tapi menjadi pelayan Tuhan di rumah, menjadi hamba Tuhan di rumah. Lewat sikap hidup yang seperti itu, nama Tuhan akan dimuliakan. Jadi bukan hanya di gereja melayani di altar, melayani jadi penari, melayani jadi pemimpin pujian, melayani jadi singers, tapi di rumah juga melayani dengan keluargamu, melihat orang tuamu, melihat saudara-saudaramu. Disitulah engkau jadi berkat di tengah-tengah keluargamu. Dan orang-orang yang di dalam Tuhan, saudaramu atau tetanggamu atau tantemu atau ommu yang belum kenal Tuhan, waktu mereka lihat sikap hidup melayani, sikap hidup seorang pelayan ada di dalam hidupmu, mereka akan tertarik dibawa kepada Kristus. Ya, jadi mari di masa-masa ini kita terus mengambil bagian seperti Yesus, datang bukan untuk dilayani, bukan sebagai bos, tapi sebagai hamba untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi kita berdoa bagi kalian yang hari-hari ini merasa bahwa sepertinya selama masa karantina ini kalian di rumah dan jadi bos besar, atau jadi tuan besar, atau jadi nyonya besar, bapak dan mama yang mengerjakan semuanya, dan kalian mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya mau mengambil tugas sebagai seorang hambamu, pelayanmu, mau melakukan tanggung jawab di rumah bersama orang tua, sehingga saya menjadi berkat. Mari, saya minta kita berdoa bersama. Saya akan berdoa untuk kalian yang mau mengambil komitmen untuk kembali menjadi seorang pelayan Tuhan yang menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat semua kerinduan hati anak-anak pelajar yang menonton acara ini. Kalau hari-hari ini mereka menjadi orang-orang yang mau membesarkan diri mereka, Tuhan, tidak menjadi pelayan-Mu yang sejati, biar Engkau Tuhan yang menyucikan, menguduskan setiap kami dengan darah anak domba Allah, dan Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga waktu kami ada di tengah-tengah keluarga kami melayani, seperti Engkau datang untuk melayani. Kami tidak menjadi orang-orang yang besar hati, tinggi hati, sombong Tuhan, mau menjadi bos, egois dengan diri kami sendiri. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang rendah hati seperti Tuhan. Waktu Tuhan datang ke bumi ini, sekalipun Tuhan adalah Raja di atas segala raja, tapi Tuhan mau menjadi sederhana di bumi ini, sehingga kemuliaan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu terus menjadi berkat buat keluarga kami di rumah, terutama orang tua kami, saudara-saudara kami, om dan tante kami, tetangga-tetangga kami. Waktu kami punya sikap seorang pelayan yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak pelajar yang menonton acara ini. Mereka bertumbuh menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang punya hati melayani Tuhan di mana saja mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sobat muda yang telah mengikuti online service. Sampai ketemu di online service berikutnya. Bye.